Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk hari Minggu ke-7 masa Paskah tahun A 2023. Doa jalan terpendek untuk bertemu Allah. Doa adalah sebuah kekuatan yang tak tertandingi kalau itu dilaksanakan dengan tulus dan gembira. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Dalam doa jarak kita dengan Allah diperpendek. Jarak kita dengannya hanya sebatas lutut dan lantai. Begitu dekat. Karena di saat orang berlutut untuk berdoa, di saat itu kita bersatu dengan Allah. Kita berbicara dengannya dan mendengarkan Dia. Yang sering terjadi, kita memonopoli doa. Hanya kita yang berbicara. Kita tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan bisikan Tuhan. Cara untuk mendengarkannya sangat sederhana, yaitu diam, hening tanpa kata. Di saat kita berbicara, Tuhan mendengarkan kita. Hendaknya juga kita memberi kesempatan untuk Allah berbicara dan kita mendengarkannya. Sering doa kita serasa tak terjawab, tak didengarkan Tuhan. Sebenarnya bukan itu yang terjadi. Yang terjadi yakni tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan Tuhan dalam hening. Kita tidak memberi kesempatan itu. Suara Tuhan begitu halus menyapa kita. Ia berbicara dalam relung hati kita yang paling dalam. Berdoa itu bukan monolog, tetapi dialog. Berdoa adalah berdialog dengan Allah. Kita berbicara, Allah mendengarkannya. Dan Allah bersabda, giliran kita yang mendengarkannya. Kekuatan para murid agar mereka bersatu dan kokoh dalam iman, harapan dan kasih, yaitu karena doa. Mereka memberi waktu untuk hadir di hadapan Tuhan dan juga mendengarkannya. Doa yang tulus senantiasa mempersatukan, meneguhkan, dan menjadi sumber damai dalam kehidupan bersama. Kita heran kalau ada orang yang rajin berdoa, tetapi tidak harmonis dengan orang lain, tidak dapat bekerja sama, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Pertanyaan kita, apakah orang seperti itu sungguh berdoa? Atau mengomandoi Tuhan untuk mengikuti kehendak-Nya? Ini autokritik untuk diri sendiri. Sering kita salah dalam berdoa. Kita mengomandoi Tuhan untuk berbuat ini dan itu. Kita memerintah Tuhan untuk memberi ini dan itu. Kita menyuruh Tuhan untuk berbuat sesuatu untuk kita. Kita melupakan contoh doa Yesus waktu Ia mengalami kecemasan dan ketakutan akan penderitaan salib yang dialaminya. Ia berdoa, "Ya Bapa, kalau Engkau berkenan, biarlah piala ini berlalu dariku. Tetapi bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendak-Mu terjadilah." Antara berdoa dan tindakan kita harus sejalan. Berdoa dan bekerja itu harus searah. Kita berdoa dan bekerja. Secara umum, pola doa kita yaitu pertama, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kasih karunia yang telah kita terima. Bersyukur termasuk dalam hal yang sulit sekalipun. Karena dengan bersyukur, kita membuka pintu bagi berkat yang baru untuk diri kita. Kedua, memohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, serta ketidakpantasan kita untuk menerima kasih karunia Allah. Menyesal secara sungguh atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ketiga, menyampaikan intensi atau permohonan kita. Keempat, mendengarkan bisikan Tuhan dalam hening. Mendengarkan suara Tuhan yang berbicara dalam relung hati kita. Waktu hening, walaupun hanya 2-3 menit, itu sudah bisa mempengaruhi hidup kita sepanjang hari itu. Kelima, menghidupi roh dari doa kita sendiri. Kita menghidupi semangat doa itu dalam keseharian kita. Keutamaan lain yang dimiliki oleh para rasul yaitu berkumpul, makan bersama, berbicara bersama,
dan saling meneguhkan. Itu sangat manjur untuk membina kebersamaan mereka. Para murid menjadi sangat kuat dan berani karena kekuatan doa dan kebersamaan dalam segala sesuatu. Sesudah Yesus naik ke surga, para murid menerima janji Allah, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyertai, menemani sampai akhir zaman. Kekuatan Roh Kudus memampukan para murid untuk dengan lantang dan berani menjadi saksi atas semua yang Yesus ajarkan, yang Yesus lakukan dalam hidup dan misinya. Para murid menjadi penyambung kabar gembira, pewarta kabar sukacita, menyebarkan warta keselamatan untuk segala bangsa. Kita yang hidup sekarang ini, dengan cara kita masing-masing menjadi jembatan kasih, pembawa warta gembira, dan penyebar karya keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Hanya sedihnya, kita kadang menjadi jembatan yang putus untuk melakukan semua yang baik kepada sesama, termasuk dalam keluarga kita sendiri. Lebih menyedihkan lagi, kalau kita menjadi penyalur hal yang tidak menggembirakan, yang buruk, atau yang mendatangkan kesengsaraan untuk hidup bersama. Misalnya, kita menjadi pembawa perpecahan, penyebab ketidakadilan, perampas kedamaian, serta sukacita dalam hidup bersama. Kita harus jujur melihat diri kita sendiri. Sesungguhnya saya ini orang yang menjadi penyalur kegembiraan, keadilan dan damai, ataukah sebaliknya? Setiap orang mesti mengetahui dirinya sendiri. Itulah alasannya Rasul Petrus mengajak kita untuk bersukacita. Kita harus bersyukur karena memiliki Yesus sebagai jaminan keselamatan kekal. Dialah sumber segala berkat dan kasih karunia. Datang kepadanya dan memohon supaya kita jangan pernah terpisah darinya. Hanya sayangnya kita yang sering memisahkan diri dari Yesus dengan dosa yang kita lakukan. Doa Yesus, Bapa, permuliakanlah anakmu. Dan juga ia berdoa untuk para muridnya supaya mereka bersatu. Yesus menegaskan kesatuannya dengan Bapa yang mengutus dan juga dengan segala ciptaan yang diselamatkannya. Pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan Bapa sendiri. Yesus dalam Bapa dan Bapa dalam Yesus. Segala sesuatu yang ada adalah milik Bapa dan sudah diserahkan kepada Yesus. Karena itu Yesus berdoa untuk para muridnya. Semoga mereka menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka menjadi satu. Agar mereka juga di dalam kita. Doa adalah sarana yang membuat jarak kita dengan Allah menjadi begitu dekat. Itulah jalan yang memperpendek jarak kita dengan Allah. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dalam seluruh siara hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.